Naya melongo mendengar kata talak dari suaminya. Sedangkan Ayu dan Bu Indah saling lirik. Kemudian diam-diam tersenyum puas dengan apa yang dilakukan Adi. Akhirnya keluar juga kata keramat dari mulut Adi itu. Sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh Bu Indah sedari dulu. Aris juga kali ini diam saja. Tak membela Naya seperti biasa. Jujur ia bingung dengan situasi saat ini. Masa iya si kakak iparnya itu menggoda bapaknya? Sangat mustahil menurutnya. Andai mau pastilah kakak iparnya bisa mencari selingkuhan yang lebih segala-galanya dari kakaknya, Adi. Bukan malah lelaki peot seperti bapaknya. Tapi, bukti foto yang diperlihatkan adiknya Ayu tadi menurutnya juga real. Karena jika diperhatikan latar belakang di foto tersebut itu di dapur rumah mereka. Tidak mungkin jika itu editan. Sementara Pak Ari, tua bangka itu hanya dia menunduk, lebih cari aman ketimbang aibnya terbongkar. Bisa digantung oleh istrinya kalau tahu ia yang telah menggoda sang menantu. Kenapa diam saja? Kau budak. Adi sudah menceraikanmu. Dasar jam nenegram sana pergi dari rumahku. Bentak Bu Indah sembari berkacak pinggang. Naya mengerjapkan matanya beberapa kali. Ia mulai tersadar dari rasa keterkejutannya. Sebuah kejutan yang tak pernah ia duga. Ditampar suami lalu dijatuhi talak. Naya pun menarik sudut bibirnya kemudian mulai membentuk sebuah seringaian kecil di sana. Kamu menceraikanku, Mas? Tanya Naya memastikan. Tak ia hiraukan pipinya yang terasa perih akibat tamparan Adi barusan. Karena jika diukur sakit hatinya lebih besar ketimbang sakitnya ditampar. Ya, aku jatuhkan talak padamu, Naya. Kita bercerai. Aku tak sudi mempunyai istri murahan sepertimu. Boros sepertimu. Dan jal nenegram sepertimu yang dengan gilanya menggoda bapakku. Sinting kamu. Ucap Adi dengan nafas yang menggebu-gebu. Antara marah dan kecewa bercampur jadi satu. Lagi-lagi Bu Indah dan Ayu tersenyum puas. Karena lagi-lagi Adi menjatuhkan talaknya. Terhitung sudah 2 kali Adi menjatuhkan talak. Oh baguslah. Celetuk Naya sembari terkekeh. Semua orang yang di sana dibuat melongo dengan respon yang ditunjukkan Naya. Dipikirnya Bu Indah menantunya itu akan nangis sambil guling-guling. Loh kok malah oh saja? Hei, kamu sudah dicerai. Kenapa malah ketawa? Jangan-jangan Naya sudah gila karena kamu cerai. Seru Bu Indah. Adi hanya menatap heran pada istrinya itu. Mas, coba ulangi talakmu itu. Tantang Naya. Adi bingung tapi tetap mengatakannya ulang. Jangan bercanda Naya. Aku serius menceraikanmu. Aku talak kamu Naya. Dan kita sudah bukan suami istri lagi. Ulang Adi yang sama sekali tidak berpikir panjang. Akibat tingkah bodohnya itu membuatnya kehilangan sang istri selama-lamanya. Prok. 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 Di luar dugaan. Naya malah bertepuk tangan, seolah baru saja mendapatkan hadiah. Fix. Secara agama kita sudah resmi bercerai ya Mas. Sudah lebih dari 3 kali kamu menjatuhkan talak pada aku. Aku bahagia. Ucap Naya sembari tersenyum lebar. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Talak dari suaminya. Dengan begitu akan mempermudahkan dalam penggugatan cerai nantinya. Apa? Adi melongo mendengar seruan istrinya. Ralat. Mantan istri maksudnya. Karena baru saja ia menjatuhkan talak bahkan lebih dari 3 kali. Secara otomatis, keduanya sudah bukanlah lagi suami istri yang tidak bisa rujuk kembali. Kecuali Naya menikah dengan lelaki lain lalu bercerai, barulah Adi bisa menikahi Naya kembali. Mbak Waras? Tanya Ayu yang sama herannya. Semua yang ada di sana sangat terheran-heran dengan respon yang Naya tunjukkan. Dicerai kenapa malah bahagia? Waraslah, malah bisa tidak waras jika terus menjadi istri masmu. Sudahlah pelit bin medit. Malah selingkuh dan kawin lagi. Otaknya di mana coba? Nafkahin istri satu saja tidak sanggup ini malah nambah istri lagi. Sinting memang masmu itu. Olok Naya sembari melirik sinis pada mantan suaminya. Tidak usah banyak bektek kamu Naya. Mending sekarang kamu beresin baju-baju kamu terus pergi dari rumahku.
Kamu bukan istri anakku lagi dan bukan juga menantuku. Hardik Bu Indah. Oh, dengan senang hati. Bu Indah. Ucap Nea mulai merubah panggilannya. Tapi sebelum pergi, aku mau mengklarifikasi dahulu. Seru Nea lagi. Klarifikasi apa lagi Nea? Jangan banyak alasan kamu supaya bisa kembali menggoda Adi. Adi sudah menceraikanmu dan tidak akan pernah memungutmu lagi. Sentak Bu Indah kesal. Santai dong. Aku gak bakalan mau ya kembali jadi istri anakmu yang medit itu. Sudahlah gak pernah bahagiain istri ini bisanya cuma melukai. Sorry ya. Aku gak sebodoh itu untuk jatuh ke lubang yang sama. Ucap Nea. Krep. Ngomong tuh dijaga. Sana pergi. Usir Adi sembari memegang erat tangan Nea. Nea pun langsung menyentak kasar tangannya. Dan akhirnya pegangan Adi terlepas. Jangan pernah sentuh aku lagi Adi. Kita sudah bukan suami istri lagi. Ingat itu. Bentak Nea. Adi menganga. Dengar. Aku bukan mau mengelak tapi ini memang benar kenyataannya. Ayo memfitnahku. Seru Nea mulai menjelaskan. Setidaknya sebelum pergi ia harus membersihkan namanya dari kekejaman fitnahan sang adik ipar. Diliriknya tajam adik iparnya itu dengan perasaan penuh amarah. Ayu buru-buru bersembunyi di belakang tubuh ibunya untuk berlindung. Takut kakak iparnya kumat dan menamparnya lagi. Halah, omong kosong apa lagi ini? Sudahlah sana cepat pergi. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Lagi, tak bosannya Bu Indah mengusir Nea. Yang omong kosong itu anakmu Bu Indah. Dia memfitnahku menggoda suamimu padahal suamimu itu yang tiba-tiba menggodaku dengan cara memelukku. Masih ingatkan hidung dan pipi bapak yang merah dan lebam tempo lalu? Itu karena aku sudah memukulinya sebagai balasan telah kurang ajar menggodaku. Dan satu lagi, Pak Ari itu punya banyak selingkuhan Bu Indah. Suamimu itu sering sekali main kawin-kaunan dengan para tetangga, di bawah pohon pisang maupun di gubuk tengah sawah. Bu Romlah, Bu Endang, dan Bu Tini pun sudah pernah dicicipinya. Walau aku tak punya bukti, tapi yang kukatakan ini adalah kebenaran. Silahkan mau percaya atau tidak. Itu terserah Anda. Nyatanya suamimu itu memanglah seekor buaya buntung. Ucap Nea yang akhirnya membongkar kebusukan bapak mertuanya. Ah ralat, mantan bapak mertua maksudnya. Bu Indah hendak memarahi Nea sebetulnya. Tetapi ia teringat dengan sedikit lebam di wajah suaminya seminggu yang lalu. Bu Indah pun melirik suaminya dengan sorot mata yang tajam. Tidak Bu, Nanaya bohong. Mamana pernah bapak hianati ibu. Nanaya pasti mau memecah belah kita. Memang dialah yang duluan menggoda bapak. Sanggah Pak Ari ikut-ikutan memfitnah Nea. Mata Nea pun membola harang. Hais. Bapak dan anak sama saja ternyata. Tukang fitnah. Bakal susah ini mah. Aku tidak percaya padamu. Kamu mau mengadu domba kami kan? Semprot Bu Indah. Oh terserahlah. Intinya aku sudah mengatakan hal yang sebenarnya. Dan satu lagi, aku tidak pernah ada main dengan suamimu itu. Emang apa gunanya main sama aki-aki? Sama anaknya yang muda saja aku malas kok. Tampan tidak kaya juga tidak. Bodoh kali aku selingkuh sama kakek-kakek tua miskin pula. Aturan cari selingkuhan yang kaya raya dong. Setelah nyerocos tiada henti, Nea pun melangkah memasuki kamarnya bersama Adi. Di, kok malah tim? Cepat usir Nea. Ingat kau sudah menceraikannya. Seru Bu Indah. Adi merasa gamang. Tak perlu susah-susah Bu. Aku juga sudah mau pergi kok. Seru Nea yang ternyata kembali keluar dari kamar tersebut sembari menggendong sebuah tas renselnya di masa ia masih lajang dulu. Semua menatap Nea dengan terheran-heran, kenapa cepat sekali karena ia berkemasnya. Seolah memang sudah direncanakan. Jangan mencurigaiku begitu. Di tasku ini tidak ada apapun kecuali baju-bajuku yang buluk itu. Seloroh Nea. Plak. Aduh, kamu gila ya? Pekik Ayu sembari memegang sebelah pipinya. Tiba-tiba saja Nea menamparnya. Nea tersenyum miring.
Itu sebagai balasan karena sudah memfitnahku tadi. Sudah ya, aku pergi. Assalamualaikum. Seru Nea lagi kemudian pergi dengan perasaan yang lega. Sama sekali tidak ada raut kesedihan di wajahnya. Bahkan ia sanggup tersenyum saat melangkah keluar dari rumah tersebut. Di halaman depan, Nea tampak merentangkan tangannya lebar-lebar. Akhirnya aku bebas juga, teriaknya.